warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cynthia Marani, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian, termasuk mengatur kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, serta menjaga kestabilan nilai tukar. Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, BI memegang sebagian besar fungsi yang berkaitan dengan pengawasan sektor jasa keuangan, terutama yang berkaitan dengan perbankan. Namun, dengan adanya OJK yang didirikan pada 2011, terjadi perubahan signifikan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Artikel ini akan membahas mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK, bagaimana BI menyesuaikan diri dengan perubahan ini, serta dampaknya terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 Juli 2011 dengan tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien. Sebelum OJK hadir, fungsi pengawasan sektor jasa keuangan termasuk pasar modal, asuransi, dan lembaga pembiayaan dikelola oleh berbagai lembaga seperti Bank Indonesia atau BI untuk sektor perbankan serta Bapepam LK atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk sektor pasar modal. Pembentukan OJK bertujuan untuk mengkonsolidasikan pengawasan sektor jasa keuangan dalam satu lembaga dengan fokus pada 3 sektor utama: perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank seperti asuransi dan pensiun, dan lembaga pembiayaan. Tujuan ini juga berakar pada kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen, menghindari potensi konflik kepentingan, serta meningkatkan integrasi antara sektor keuangan yang selama ini terpisah-pisah. Peran Bank Indonesia sebelum kehadiran OJK. Sebelum OJK dibentuk, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat dominan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, terutama dalam hal perbankan. Beberapa tugas utama Bank Indonesia sebelum hadirnya OJK meliputi: yang pertama, pengawasan perbankan. Bank Indonesia mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan, mulai dari izin pendirian bank, pengaturan kebijakan operasional, hingga pengawasan terhadap kondisi keuangan bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, kebijakan moneter. Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi, serta mengatur suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. BI juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama yang berkaitan dengan perbankan, agar tidak terjadi krisis yang dapat mengguncang perekonomian Indonesia. Yang keempat, sistem pembayaran. Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia untuk memastikan kelancaran transaksi antar bank dan menjaga keamanan transaksi keuangan. Kehadiran OJK dan perubahan peran Bank Indonesia. Seiring dengan pembentukan OJK, peran Bank Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal pengawasan sektor jasa keuangan non-perbankan. OJK yang memiliki wewenang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan mengambil alih sebagai tugas yang sebelumnya dilaksanakan oleh BI. Berikut adalah beberapa aspek transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Yang pertama, pengawasan perbankan. Setelah pembentukan OJK, Bank Indonesia tetap memiliki peran besar dalam pengawasan sektor perbankan. Namun, dengan batasan tertentu. BI tetap berfungsi sebagai regulator utama yang mengatur kebijakan moneter. Namun, untuk pengawasan operasional perbankan sehari-hari, OJK lebih berfokus pada perlindungan konsumen dan memastikan integritas serta stabilitas lembaga-lembaga keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, peran dalam kebijakan moneter. Bank Indonesia tetap menjadi otoritas moneter yang menentukan kebijakan suku bunga acuan.
mengelola cadangan devisa, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meskipun OJK tidak terlibat langsung dalam kebijakan moneter, BI dan OJK bekerja sama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. OJK memberikan kontribusi dalam memastikan bahwa lembaga keuangan ada mematuhi regulasi yang mendukung kestabilan ekonomi. Yang ketiga, pengawasan dan regulasi lembaga keuangan non-banking. Sebelum OJK terbentuk, Bank Indonesia juga terlibat dalam pengawasan sektor non-perbankan seperti pasar modal dan asuransi. Namun, setelah OJK hadir, peran tersebut sepenuhnya diserahkan kepada OJK. OJK kini bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan pasar modal yang sebelumnya berada di bawah pengawasan Bank Indonesia atau Bapepam LK. Yang keempat, koordinasi dengan OJK. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, BI dan OJK harus berkoordinasi secara erat. Bank Indonesia tetap berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kestabilan ekonomi makro, sedangkan OJK memastikan bahwa sektor jasa keuangan beroperasi dengan aman dan terpercaya. Kolaborasi ini penting untuk mencegah adanya potensi risiko sistematik yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Yang kelima, kebijakan sistem pembayaran. Bank Indonesia tetap memegang peran sentral dalam sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi keuangan antar bank. Namun, OJK terlibat dalam pengawasan dan regulasi produk-produk yang berhubungan dengan pembayaran, terutama yang berhubungan dengan lembaga keuangan non-bank yang terlibat dalam sektor fintech dan e-money. Dampak transformasi terhadap sistem keuangan Indonesia. Keberadaan OJK membawa sejumlah perubahan dalam sistem keuangan Indonesia. Beberapa dampak penting dari transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK adalah: yang pertama, peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen. Dengan adanya OJK yang berfokus pada sektor jasa keuangan secara menyeluruh, pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan menjadi lebih terintegrasi. OJK memiliki tugas utama untuk melindungi kepentingan konsumen, memastikan bahwa praktik di sektor keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Yang kedua, stabilitas sektor keuangan. Transformasi ini memungkinkan Bank Indonesia lebih fokus pada stabilitas moneter dan makroekonomi, sementara OJK lebih fokus pada stabilitas sektor keuangan dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Dengan pembagian tugas yang jelas, stabilitas sektor keuangan Indonesia dapat lebih terjaga, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang ketiga, pengembangan sistem keuangan yang lebih terintegrasi. Dengan hadirnya OJK, sektor keuangan Indonesia kini menjadi lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan inovasi di sektor keuangan seperti teknologi finansial atau fintech dapat berkembang dengan baik tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan terhadap konsumen. Yang keempat, peningkatan kepercayaan terhadap sektor keuangan. Keberadaan OJK yang berfokus pada pengawasan lembaga-lembaga keuangan secara menyeluruh memberi rasa aman kepada masyarakat. Ini berimbas pada peningkatan kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pembagian tugas antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu aspek penting dari transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK adalah pembagian tugas yang lebih jelas antara kedua lembaga ini. Sebelum adanya OJK, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat luas, termasuk mengawasi sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Setelah OJK dibentuk, tugas-tugas tersebut dibagi untuk memastikan efisiensi dan fokus pada masing-masing lembaga. Berikut adalah rincian pembagian tugas antara Bank Indonesia dan OJK. Yang pertama, tugas Bank Indonesia. Kebijakan moneter dan pengaturan suku bunga. BI tetap berperan dalam penetapan kebijakan moneter, termasuk pengaturan suku bunga acuan atau BI rate, yang berfungsi untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. BI juga bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pengawasan sistem pembayaran. BI masih memiliki wewenang penuh dalam mengawasi dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan transaksi antar bank, transfer dana, dan sistem pembayaran elektronik.
Sebagai contoh, BI mengawasi sistem yang digunakan oleh bank untuk memfasilitasi transaksi seperti pembayaran melalui kartu kredit dan aplikasi pembayaran digital. Stabilitas sistem keuangan makro. Meskipun OJK memiliki peran dalam pengawasan sektor keuangan mikro, BI tetap mengawasi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk sektor perbankan dan pasar uang. BI juga berperan dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran internasional dan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pengelolaan cadangan devisa dan interferensi pasar. Bank Indonesia bertugas untuk mengelola cadangan devisa dan melakukan interferensi pasar valuta asing guna menstabilkan nilai tukar rupiah. Apabila diperlukan, kebijakan ini untuk memastikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil, khususnya dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Yang kedua, tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengawasan sektor perbankan. Meskipun Bank Indonesia tetap berperan dalam hal kebijakan makroekonomi, OJK kini memiliki kewenangan lebih besar dalam pengawasan operasional perbankan. OJK mengawasi kegiatan perbankan terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola perusahaan, dan perlindungan konsumen. OJK juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank yang dianggap berisiko atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pengawasan sektor pasar modal. OJK menggantikan Bapepam LK dalam pengawasan pasar modal, termasuk perusahaan sekuritas, bursa efek, dan lembaga penyimpanan serta penyelesaian transaksi efek. OJK bertugas untuk memastikan bahwa transaksi pasar modal berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang ada. OJK juga mengawasi emiten yang terdaftar di bursa dan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Pengawasan sektor non-bank. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan perusahaan vintage. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko sistematik terhadap perekonomian. Perlindungan konsumen. Salah satu fungsi utama OJK adalah perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. OJK memastikan bahwa lembaga keuangan tidak melakukan praktik yang merugikan konsumen, seperti misinformasi produk atau penyalahgunaan data pribadi nasabah. OJK juga memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan melalui sistem pengaduan yang efektif. Pengembangan literasi keuangan. OJK turut berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui berbagai program dan kampanye edukasi keuangan. OJK bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan yang tersedia, serta pentingnya perencanaan keuangan yang sehat. Hubungan kerjasama antara Bank Indonesia dan OJK. Meski peran Bank Indonesia dan OJK terpisah, keduanya memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Beberapa aspek penting dari kolaborasi antara Bank Indonesia dan OJK adalah: yang pertama, koordinasi kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. Dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, Bank Indonesia dan OJK perlu berkoordinasi dalam berbagai kebijakan, seperti kebijakan suku bunga, kebijakan perbankan, serta kebijakan terkait dengan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan non-bank. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia seperti pengaturan suku bunga acuan dapat berdampak langsung pada sektor perbankan dan sektor keuangan non-bank yang diawasi oleh OJK. Yang kedua, penanggulangan krisis keuangan. Koordinasi antar Bank Indonesia dan OJK sangat penting dalam menghadapi potensi krisis keuangan. Sebagai contoh, jika ada bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau masalah solvabilitas yang dapat mempengaruhi kestabilan sistem perbankan, Bank Indonesia dan OJK harus bekerja sama untuk mengambil langkah-langkah mitigasi. Bank Indonesia mungkin akan mengatur kebijakan moneter untuk meredakan dampak krisis, sementara OJK bertugas untuk mengawasi dan melakukan restrukturisasi terhadap lembaga keuangan yang terdampak. Yang ketiga, pengawasan terhadap sistem keuangan digital dan vintage. Dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial atau vintage dan layanan keuangan digital, koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK semakin penting. Bank Indonesia mengatur kebijakan terkait sistem pembayaran dan instrumen digital, sementara OJK mengawasi kegiatan yang melibatkan lembaga keuangan vintage.
seperti pinjaman online dan pembayaran berbasis aplikasi, dan kedua lembaga ini bekerja sama untuk memastikan bahwa perkembangan fintech berjalan dengan aman, efisien, dan tidak menimbulkan risiko yang dapat mengguncang sektor keuangan. Yang keempat, pelaporan dan analisis risiko sistematik. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan menjaga stabilitas keuangan, BI dan OJK saling berbagi informasi mengenai potensi risiko yang dapat berdampak pada sistem keuangan Indonesia. Ini termasuk risiko yang berkaitan dengan likuiditas bank, dampak kebijakan moneter terhadap sektor keuangan, serta potensi penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Peran Bank Indonesia dalam pengembangan sektor keuangan digital. Perkembangan sektor keuangan digital menjadi salah satu tantangan baru dalam sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengatur sistem pembayaran memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi perkembangan fintech dan sistem pembayaran digital yang berkembang pesat. Beberapa inisiatif yang dilakukan Bank Indonesia adalah mendukung pengembangan sektor ini, antara lain, yang pertama, regulasi sistem pembayaran. Bank Indonesia mengeluarkan berbagai regulasi terkait dengan penyelenggaraan sistem pembayaran, termasuk penyedia jasa pembayaran digital seperti e-wallet, transfer online, dan pembayaran QR Code. BI menetapkan pedoman yang jelas untuk memastikan transaksi digital berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan standar keamanan yang tinggi. Yang kedua, inovasi dalam uang elektronik dan QR Code. Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan teknologi uang elektronik dan sistem pembayaran berbasis QR Code untuk mempercepat transaksi keuangan. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Yang ketiga, kolaborasi dengan fintech dan bank. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan fintech dan lembaga perbankan untuk mendigitalisasi layanan keuangan. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem yang aman dan transparan bagi pengguna layanan keuangan digital. BI juga mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan fintech tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen. Tantangan dan prospek masa depan. Meski pembentukan OJK dan transformasi peran Bank Indonesia sudah menunjukkan hasil positif, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi dalam pengelolaan sektor keuangan Indonesia. Beberapa tantangan tersebut antara lain, yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi digital yang pesat, terutama di bidang fintech dan pembayaran digital, memerlukan pengawasan yang lebih adaptif dan cepat. Bank Indonesia dan OJK harus terus meningkatkan kapasitas mereka dalam mengawasi dan mengatur inovasi keuangan digital yang terus berkembang. Yang kedua, risiko sistematik. Adanya integrasi sektor keuangan yang lebih kuat antara sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga non-bank membawa tantangan terkait potensi risiko sistematik yang bisa terjadi. Kolaborasi yang lebih erat antara BI dan OJK diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi krisis keuangan. Yang ketiga, peningkatan literasi keuangan. Salah satu kunci utama dalam memastikan sistem keuangan Indonesia berjalan dengan baik adalah literasi keuangan yang tinggi di kalangan masyarakat. Program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Upaya peningkatan kolaborasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kolaborasi yang efektif antara Bank Indonesia dan OJK merupakan kunci untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan efisien. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang, kerjasama ini akan semakin krusial, terutama dalam hal pengawasan sektor keuangan yang semakin kompleks. Yang pertama, sinergi dalam kebijakan ekonomi makro. Bank Indonesia dan OJK perlu lebih memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro yang menyeluruh, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan pengaturan sektor keuangan. Mengingat adanya interdependensi antara kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga ini, koordinasi yang baik akan membantu mengurangi ketegangan yang mungkin timbul akibat kebijakan yang tidak sejalan. Keberhasilan dalam sinergi ini dapat terlibat dalam langkah-langkah yang lebih tepat untuk merespon gejolak ekonomi yang dapat memengaruhi sektor keuangan.
Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu tantangan yang dihadapi sektor keuangan adalah kurangnya transparansi dalam beberapa lembaga keuangan yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Untuk mengatasi hal ini, Bank Indonesia dan OJK perlu bekerja sama dalam merumuskan regulasi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga keuangan. Misalnya, dengan mewajibkan laporan yang lebih mendetail terkait kinerja lembaga keuangan atau dengan memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih akurat dan mudah dipantau oleh publik. Yang ketiga, pemanfaatan data dan teknologi dalam pengawasan seiring dengan perkembangan teknologi. Baik Bank Indonesia maupun OJK harus. Yang ketiga, pemanfaatan data dan teknologi dalam pengawasan seiring dengan perkembangan teknologi. Baik Bank Indonesia maupun OJK harus terus meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan data besar atau big data, kecerdasan buatan, AI, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan menggunakan teknologi ini, kedua lembaga dapat lebih cepat mendeteksi potensi risiko sistematik yang mungkin muncul seperti ketidaksesuaian transaksi atau masalah dalam likuiditas lembaga keuangan. Penggunaan teknologi ini juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam memantau transaksi lintas batas yang semakin kompleks. Yang keempat, pengawasan terhadap lembaga keuangan digital selain vintage. Sektor layanan keuangan digital seperti kripto dan teknologi blockchain semakin berkembang di Indonesia. Kolaborasi yang erat antara Bank Indonesia dan OJK akan sangat dibutuhkan dalam mengatur dan mengawasi sektor ini. Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur sistem pembayaran memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transaksi digital berjalan dengan aman dan terintegrasi dengan sistem pembayaran global. Sementara itu, OJK perlu terus memperbarui peraturan yang menyangkut lembaga keuangan digital untuk memastikan bahwa perkembangan ini tidak merugikan konsumen dan tidak menimbulkan risiko baru bagi stabilitas keuangan. Yang kelima, peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa. Salah satu tantangan dalam sektor keuangan adalah penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan. Untuk itu, baik Bank Indonesia maupun OJK perlu bekerja sama dalam memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan mudah diakses oleh publik. Kolaborasi dalam penyelesaian sengketa ini akan memberi kepastian hukum yang lebih baik bagi para konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap sektor keuangan. Potensi pengaruh global terhadap sistem keuangan Indonesia. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, dampak dari perubahan ekonomi global terhadap sektor keuangan Indonesia semakin besar. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan OJK perlu terus memperhatikan perkembangan ekonomi global yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan domestik. Yang pertama, dampak kebijakan ekonomi global. Perubahan dalam kebijakan ekonomi negara seperti Amerika Serikat atau Tiongkok dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kebijakan suku bunga global, misalnya, dapat mempengaruhi arus modal masuk dan keluar di Indonesia, yang pada gilirannya berisiko memengaruhi nilai tukar rupiah dan kestabilan sistem keuangan. Koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan OJK akan sangat penting dalam mengatasi dampak yang timbul akibat kebijakan ekonomi internasional ini. Yang kedua, globalisasi pasar modal dan perdagangan dalam beberapa tahun terakhir. Pasar modal Indonesia semakin terintegrasi dengan pasar global. Arus investasi yang cepat dan fluktuasi harga saham global dapat memengaruhi sektor pasar modal di Indonesia. Oleh karena itu, OJK harus mengawasi ketat kegiatan transaksi di pasar modal untuk menghindari terjadinya volatilitas yang dapat merugikan investor domestik. Sementara itu, Bank Indonesia harus tetap memantau kondisi makroekonomi Indonesia untuk memastikan bahwa perekonomian domestik tidak perlu terlalu terpapar risiko eksternal yang datang dari pasar global. Jadi kesimpulannya, transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah membawa perubahan signifikan dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan Indonesia. Dengan dibentuknya OJK, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan non-perbankan seperti pasar modal, asuransi, dan lembaga pembiayaan telah dialihkan dari BI ke OJK, yang memungkinkan BI untuk lebih fokus pada kebijakan moneter, stabilitas makroekonomi, serta sistem pembayaran. Kerjasama yang erat antara BI dan OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti perkembangan vintage dan sektor keuangan digital.
Pembagian tugas yang jelas antara kedua lembaga ini menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan efisien, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan perkembangan teknologi yang cepat dan risiko sistematik yang mungkin timbul akibat integrasi sektor keuangan yang lebih erat. Oleh karena itu, BI dan OJK perlu terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas penguasaan mereka, serta memperkuat literasi keuangan masyarakat untuk memastikan sistem keuangan di Indonesia tetap stabil, aman, dan berkelanjutan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.